Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita yang terdahulu, yaitu tentang akidah, yang mana akidah itu ikatan antara seorang hamba dengan Allah, ikatan yang kuat antara kita dengan yang menciptakan kita. Kemudian ikatan yang Allah terima itu hanya satu, namanya ikatan tauhid. Apa arti tauhid? Mengesakan Allah. Lawan dari tauhid itu namanya syirik. Syirik itu adalah sekutu atau syarikat. Bisa menduakan, bisa mentigakan. Jangankan sampai 360 berhalanya, dua saja sudah disebut syirik. Menduakan saja sudah syirik, artinya serikat. Allah tidak suka diduakan dalam beribadah kepadanya, tidak suka. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini sangat tegas menjelaskan kepada kita hambanya larangan syirik tersebut dan apa saja akibat kalau kita berbuat syirik. Kenapa Allah murka sekali dengan syirik? Karena memang tidak pantas itu dilakukan dan tidak ada yang artinya sepadan dengan Allah untuk disyirikatkan. Tidak ada. Artinya tidak layak dan tidak berhak. Kita saja disyirikatkan marah. Contoh, orang tunyo karajo Jawa, enggak Allah menggalih dia buah. Jam berapa mula masuk karajo anggota? 8, pulang jam berapa sampai perjanjian ya. Akadnya begitu. Sia induk samangnya. Awak masuk jam 8 pulang kompe. Nah, sadang karajonyo Jawa, sadang sibuk-sibuk Jawa, rupanya karajolonyo jadi kadai orang. Tahu awak kira-kira berang tak awak? Akama tadi awak karajo di sini nah. Tapi di siko karajo, bakok sinan lo karajo. Kedialanya nak dua pitih masuk nacenya. Kira-kira awak pangan anggota ka? Wak parantian atau wak tanyo na elo, pilih salah kini, kan gitu. Kadisiko atau kadisinen. Kalau dua-dua dah sah dah. Awak sendak muah diserikatkan. Sedangkan yang diserikatkan ke awak manusia sama manusia. Iko masa jo pencipta awak serikatkan. Kau kan dan wak serikatkan Allah tujuh yang tak pantas loh. Atau
jo batang kayu. Beralah kekurang ajarnya. Jo cincin, jo patuang, jo tanda-tanda, tanda salib kah, iko kah, atau disamakan Allah tu jo manusia. Suatu yang sangat tidak pantas dan itu sebuah penghinaan sebenarnya. Ketika serikatkan Allah tu, itu sebuah penghinaan. Basamuan jo batu, basamuan jo manusia, basamuan jo benda-benda dalam hal peribadatan. Tapi itu nanti kita bahas yang lebih dalamnya tentang itu. Tapi kini yang akan kita bahas adalah kita sansur. Tadi kan Allah paling tak suka je syirik. Kita cari dulu apa bahaya dari syirik itu, atau akibat kalau berbuat syirik. Apa akibatnya? Kita buka dulu surat Luqman ayat 13 halaman 412. Halaman 412. Ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia ya'izuhu, menasihatinya. Abeda nasihah jo mau'izah. Ya'izu ini kan mau'izah. Kalau nasihat mau'izah. Bedanya kecil ulama. Kalau nasihat tu boleh jo karih, boleh jo lunak. Itu nasihat. Tapi kalau mau'izah atau ya'izuhu, mau'izah istilahnya, itu nasihat yo dari hati sampai nan mengecean tu titik air matanya, atau nasihat yang menyentuh hati sampai meneteskan air mata, itu namanya mau'izah. Tapi kalau mengaringkang sama nasihati orang boleh aja, tapi namanya nasihat, tapi tidak mau'izah lah. Yang mau'izah tu menasihati je menyentuh perasaan orang tu sampai meneteskan air mata sia orang nan mengecek. Orang nan mengecek kau menangis. Kira-kira bayo bana nan mengecek atau sambil lalu sabana bayo bana. Kalau tiba orang gaik mengecek titik air mata no kawak ngecek. Orang gaik tu lo nama nangis ngecek kawak. Kalau beliau mana beliau menasihati no. Luqman ko menasihati tu wa huwa ya'izuhu. Yo menyentuh perasaan keceknya dan menangis lo nya mengecekan kanaknya ko. Ko pelajaran dawak pendidikan pertama kana anak kawak ajan. Atuh ya bunayya, wahai anakku, oi nak kandung sibiran tulang, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah. Nak, itu pasan, jangan sampai sekali saja engkau mensekutukan Allah. Tusyrik itu fi'il mudhari' sekarang dan akan datang.
kini sampai mati jangan sampai babuek syirik. Cak di siko Pak. Dua lampih kayaknya. Dekat ini aku dah. Kayaknya. Kini sampai mati jam pernah babuek syirik. Tu pasan Luqman kana. Jo ya mato nangece. Ya izuhu. Yo dari hati nangece jo perasaannya. Ndak bangi-bangi. Oh jangan syirik ndak mantun ngeceknya dah. Yo bana pandai Pak Salam memahami itu. Kalau tiba-tiba baini ini mengecek kanak. Jangan sampai engkau berbuat syirik ka Allah. Bakok sampai menyentuh dan meneteskan air matanya Luqman ngecek kanaknya. Dia inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, berbuat syirik itu la sungguh zulmun, kegelapan, zulmun, kezaliman azim, yang sangat besar. Zalim, kalau berbuat zalim kau jangan dosa. Menzalimi seseorang dapat awak dosa. Nah, syirik itu sebuah kezaliman, sebuah dosa yang menimpa diri wak surang. Namanya zalim tu maniayo diri surang, narugi si wak surang. Dan azim itu besar di bahasa situ. Kabir artinya besar juga. Azim itu besarnya lebih gadang le pada kabir. Maknanya kalau kabir itu kebesaran Allah, kabir kebesaran Allah yang bisa, yang tak terjangkau sebenarnya oleh akal wak, jo fikiran wak, tapi masih bisa dirasuan ba'ana lah kebesaran Allah. Taraso lewat sakitik banyak nyok ba kebesaran Allah. Tapi kalau azim, sesuatu yang tak terjangkau diaka, bahkan jo perasaan pun tak terjangkau leh, menunjukkan saking gadangnya. Nah, dosa dari syirik itu saking gadangnya, kalau bisa dibaca, panuh langit jo bumi dek kegelapan dosa tadi. Kalau kini wak buat dosa setitik bintik hitam dalam hati, setitik aja. Buat dosa celai titik le celai, buat dosa celai titik le celai. Tapi kalau syirik diperbuat, bukan hati yang hitam dia, jo langit bumi hitam dia dek dosanya. Berapa kira tu? Dak tabayang gadang dosonya dona mode tu na Luqman Majayana. Dak tabayang gadang dosonya do panuh hitamnya langit je bumi dek dosonya. Jangan sekali-kali buat syirik ndak. Jangan sekali-kali, jangan pernah. Karena anda tahu kok ia sedang batobat wak meninggal, kok sedang berbuat syirik tu lah matinya. Ndak do dosa nan sagadang tu doh. Jadi bahaya syirik yang pertama itu adalah tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Ndak do dosa nan gadang tu.
Dalam hadis Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbari kabair. Ala unabbi'ukum bi akbari kabair. Ala unabbi'ukum bi akbari kabair." Maukah ku beritahu kepada kalian dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, nan paling gadang di antara nang gadang-gadang. Kalau ada dosa paling gadang di nan ketik-ketik nah ana dah. Ko dosa paling gadang di antara nan gadang-gadang. 3 kali Nabi mengulang. Apa tu? Isyraku billah. Pertama cik Nabi, babuik syirik ka Allah. Makanya Bapak Ibu, tak ada perintah ibadah di Mekah. Di Mekah hanya perbaikan tauhid. Karena ba inan lain-lain alun ka diterima dah kalau nan syirik ko masih ada. Awak berapa lama belajar tauhid? Sahabat 13 tahun. Gurunya siapa? Nabi Muhammad. Muridnya siapa? Sahabat, orang hebat. Ko gurunya entahlah lah. Nah muridnya entahlah. Baru loru akasantiang lo alun le. Kasantiang lo alun. Jauh. Sahabat sebenarnya 13 tahun. Berapa semester? Gurunya orang paling mulia lah. Minimal awak tahu. Itu yang pertama. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Kemudian kita buka surah An-Nisa ayat 48. Halaman 86. Ayat 48 halaman 86 surah An-Nisa. Innallah, sesungguhnya Allah. Berarti sesungguhnya. Kau harus memahami kata kau cik-cik. Sesungguhnya. Kalau lah sungguh Allah mengecek itu tidak ada indah. Konan sabana no. Ada gara-gara situ lah itu. Ada kemungkinan negosiasi tidak ada. Sesungguhnya. Itulah padik. Tak bisa diubah itu. Tak bisa tak ada gawa-gawa oleh. Itu sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, barang siapa yang berbuat syirik dengannya, yang mempersekutukannya, wa yaghfiru, dan mengampuni, dan Allah tu mengampuni, ma duna dzalika liman yasha, dosa apa-apa selain daripada syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Allah lah mengecek di awal sungguh, sesungguhnya Allah tidak akan mampuni dosa syirik. Sempat meninggal dalam keadaan syirik, Allah tidak ampuni. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi,
wahai hambaku, dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai hambaku, jika kamu menghadapku meninggal dengan membawa dosa sebesar bumi, baranglah kadang dosa meninggal bawa dosa sekadang bumi, tapi kamu tidak mempersekutukan aku, tidak ada buat syirik dah, maka aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Baraka banyak dosa Allah tidak peduli dah. Tapi mati tidak ada buat syirik, tidak ada berbuat syirik. Tetapi kalau ada buat syirik, sesungguhnya Allah tidak mengampuni siapa yang berbuat syirik, perbuatan syirik terhadapnya, dan mengampuni dosa selain itu. Dosa lain Allah ampuni. Ada harapan diampuni di akhirat dosa-dosa lain. Sabuilah dosa lain, tapi jangan syirik. Bawa dosa awak ke akhirat, sabuilah, tapi jangan ada syirik. Kalau selain syirik ada harapan diampuni. Dikau ampuni dosa-dosa. Kalau tidak syirik ada harapan. Dan dalam hadis Ahmad, dalam tafsirnya, dalam tafsir ayat ini diungkapkan oleh ulama sebuah hadis tentang hadis Ahmad. Sesungguhnya kata Nabi, ada 3 nanti dosa di akhirat, 3 gonggok. Pertama, dosa yang tidak Allah begitu hiraukan, tidak Allah pedulikan mana, tidak begitu dipedulikan oleh Allah. Yang kedua, dosa yang sangat Allah perhatikan. Artinya sangat Allah perhatian dosa itu. Dan ketiga, dosa yang tidak diampuni. 3 enggaknya. Dosa yang tidak begitu Allah pedulikan. Kedua, dosa yang sangat Allah perhatikan. Dan ketiga, dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni itu syirik. Kalau sempat buat syirik ke akhirat, tidak ada ampunan. Ada dosa yang tidak begitu Allah pedulikan. Tak begitu nalah Allah mencaliak dosa itu dah. Dosa antara awak je Allah. Ada dosa awak je Allah. Sebutlah. Tapi tak syirik dah. Antara awak je Allah saja enten. Kok tak salat, tak puasa, kok baduto, itu tak peduli Allah. Walaupun Allah akan beri balasan, tapi tidak peduli Allah. Adalah dosa yang sangat Allah perhatikan. Sangat Allah perhatian itu dosa awak sama awak. Itu tidak bisa Allah ampuni dah. Tapi sangat Allah perhatikan, bisa Allah selesaikan. Kezaliman, kau awak pernah hutang tak baik, kau pernah awak jurang bermasalah. Itu kalau benda-benda itu Allah perhatian, tapi Allah selesaikan. Sangat Allah perhatian. Tidak Allah perhatian, Allah selesaikan. Tapi yang syirik, yang tidak diampuni dah. Penjelasan ayat. Adijan sekali-kali membawa dosa syirik ke akhirat. Kau ada pernah tobat dari syirik. Lalu lanjutan ayatnya kita lihat, wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang azim.
Sabana gadang. Itu tambahan penjelasan tadi. Tak ada dosa nan gadang daripada itu lah itu. Isman azima. Ada tanwin di situ. Kalau ada kata-kata sudah pakai tanwin, isim lah pakai tanwin, isman tu kan ada tanwin tak? Azima tu tanwin lah. Menunjukkan isimnya lah mubalaghah, lah puncak. Tak ada di atas tu lah. Kok dosonya tak ada di atas tu lah. Kok gadangnya tak ada di atas tu. Dosonya tak ada di atas tu, gadangnya tak ada di atas. Dosa yang sangat besar. Dan 2 kali Allah menyatakan itu dalam Al-Quran. Di surah yang sama. Kita cek seratihan 6 baliknya. Surah An-Nisa juga. Halaman 97. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama bunyinya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan persekutukannya dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sungguh, pakailah sungguh. Tadi kalau faqad iftara isman azima, tadi ujungnya itu, maka sungguh dia telah berbuat dosa dan dosa paling gadang, tak ada dosa gadang itu. Kini ko faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sungguh dia telah dhalla, sesat. Dalalan kan pakai tanwin maknanya tadi. Tak do nan di atas tu sasik noleh. Puncak kesesatan. Maka sungguh dia telah tersesat. Dalalan nan lah. Tak do sajauh tu sasiknya. Ba'ida. Sabana jauh sasik. Ada orang sasik, tapi sasik saketek. Saketek sasik. Nama jalan lurus. Itu tersimpang. Sasik jalan ko 5 minit berjalan baru. Rasanya salah jalan tak nak. Coba ya balik-balik. 5 minit jalan. Kan saya kajian. Kalau lah sejam sasiknya, salah jalan no. Dia tak terasa je dia. Lah sejam awak jalan dan sasikan. Tu ah suri lihat. Suri. Pi jauh aja dah sejam. Tapi kalau lah 2 balik jam sasik no. Suri balik kau baru perasaan. Ni 2 balik jam ke suri balik salah jalan. Ai ko sasiknya lah umur 70 lah. Apa kau lihat lah? Lah 70 tahun jalan sasik. Ndak sejam dah, ndak sehari dah. 70 tahun perjalanan sasik. Memikir kau balik ke bawah balik 70 tahun lah. Artinya itu kan masih bisa dihitung. Kalau lah dalalan ba'ida tu, sesatnya ndak ada nan sasik tu, jauhnya ndak ada nan sejauh tu. Ba memahami koko, kita buka surah Al-Hajj kalau salah. Buka surah Al-Hajj
memahami seketik makna dari dhalalan ba'ida itu. Ayat 31 halaman 336. 336. Sudah? Hunafa'a lillah. Beribadahlah kepada Allah hunafa. Hanif. Apa arti hanif? Lurus. Luruh salah. Orang kamar luruh salah beribadah. Jangan menyimpang-nyimpang. Luruh salah ibadah. Ya ke Allah, ya Allah, salah. Jangan donan lain-lain. Hunafa. Lurus. Ke Allah ya, mendoa ke siapa? Ke Allah ya. Meminta ke siapa? Ke Allah ya. Ada mendoa tu nang kali minta si Allah saja. Nang kali kana Allah saja. Yang kana lu wajah guru. Lurus salah. Ku babayang lu wajah guru lu. Kau ndak badang wajah guru kau ndak sampai doa awak kau. Tekanlah lawanyana simpang-simpang. Lurih salah. Ghaira musyriki Nabi tanpa mempersekutukannya. Tanpa berbuat syirik. Wa may yusyrik billah, ayatnya. Barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, faka'annama kharra minas sama', maka seolah-olah dia telah terjatuh dari langit. Aku memahami sesat yang sabana jauh tadi. Bantu jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr. Lalu disambar pula oleh burung. Au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Yang tak tahu kama dibawa angin antah. Tadi memahami orang nan babuat syirik ko ba saseknya. Buat syirik ko lah sasek ko, ba saseknya. Sasek nan lah sampai puncak no, nan lah sabana jauh no. Ba bantu sasek nan jauh tu. Sebantu jatuh dari langit. Naiklah pesawat, itu membuat saya keluar surang. Kira-kira kamu kecari orang? Di mana? Acik orang. Hantah. Tu bah isamba lo di buruang. Kamu di bawah no? Antah. Dua kali lo antah. Sudah jatuhnya di mana antah lo? Di sembah buruang kamu jatuhnya lain. Di bawah no di buruang kamu tibanya. Tambah entah warantah carinya. Tak tentu kama dicari. Saking jauhnya kesesatannya. Jauhnya dari rahmat Allah. Kalau main layang-layang putih. Kan gitu. Main layang-layang ko sabih tali. Lah di atas awan loh. Tak nampak layang-layang putih. Ditabangnya di angin. Kemana jatuhnya? Entah. Disembahnya lah di buruang. Kemana bawa buruang? Entah. Ia sabana jauh. Tak tentu kemana akan dicari lagi. Sajauh tu kesesatannya. Jadi tidak ada yang lebih jauh kesesatannya dibanding syirik. Jadi makanya hati-hati. Kalau Luqman tadi menangis ngecekkan nak. Jangan sampai berbuat syirik nak. Jangan sampai.
Takuilah buat si syirik. Kalau dosanya paling kadang, kemudian Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak ampuni. Karenanya dosanya kadang dan karenanya sesat yang sejauh-jauhnya. Itu yang kedua. Akibat dari perbuatan syirik. Yang ketiga, kita cek surah At-Taubah ayat 113 halaman 205. Makana lin nabi walladzina amanu, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik, orang berbuat syirik. Tidak pantas bagi nabi, orang beriman, siapapun orang berimannya, pokoknya bagi nabi orang beriman tidak pantas baginya minta ampun untuk orang musyrik. Walau kanu ulil qurba, walaupun orang yang musyrik yang mati itu adalah karib kerabatnya, walaupun bakari na jawab. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu penghuni neraka jahim. Ayat ini berkaitan dengan paman Nabi Abu Talib. Nabi ko sabana sayang ke Abu Talib, paman apa beliau. Dan yang membela Nabi dalam berdakwah siapa? Abu Talib. Jangan gaduh-gaduh tu kemanakan abunya. Dan orang sagan ya Abu Talib, dan orang tak berani menggaduh Nabi ketika Abu Talib masih hidup. Tak berani orang. Karena Abu Talib itu pemimpin Quraisy. Tak berani orang. Begitu banyak pengorbanan Abu Talib untuk agama, membela Nabi. Tapi sayangnya tak mau mengucapkan syahadat. Karena paham kalau dibacanya itu konsekuensinya tahu. Tapi membela mu. Nah, ketika Abu Talib ko meninggal, Nabi memohonkan ampun untuk siapa? Abu Talib. Lalu turunlah ayat ko, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik. Jadi kalau orang yang mati dalam kesyirikan, mengawak-awak nama doaan, Nabi sama doa tak sampai dah. Ajan kau mengirim mana Fatihah, jo Yasin leh. Doa saja tak sampai dah. Doa saja tak sampai. Kesia kalau nyoba buat syirik. Jadi akibat dari kesyirikan itu yang ketiga adalah doa siapapun tak sampai kayaknya. Kini awak punya anak yang saleh, hafiz Al-Quran, mailia palonya kawak tu. Tapi kalau awak buat syirik tak sampai. Doanya, amal anak yang saleh pun tak sampai kok. Kalau awak mati dalam kesyirikan, maka yusabana bahayo syirik kau. Doa saja tak sampai. Jangan lain-lain, doa. Nampak yang murah, doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kau murah doa tu.
Tapi tidak sampai untuk orang yang berbuat syirik, yang dia meninggal dalam kesyirikan. Setelah jelas akan, artinya meninggalnya dalam syirik, tidak tobatnya dari syirik. Kalau tiba dia didukun, hanya limu tu lenyak je. Hanya cara tak boleh mandi, tak boleh sembahyang cik. Kecik inyak tadi. Kalau salatnya hilang ilmu no cik. Apa mati? Apa ya tu? Sia sama doa dah sampai lah tu. Karena nyalah nyata-nyata terang-terangan menentang Allah. Adakah di negari Sumbar dan model-model itu lain? Takutnya banyak ini limu tu. Meninggal syirik tu takutnya. Hilang limu na kau cik. Ilmu syirik nak pelihara. Aku siasa nama doanya telah kok cucunya lah kok anaknya. Tak sampai. Minta tolong nak ke Nabi, duit Nabi, ya Rasulullah doa, tak sampai dah. Bahaya syirik, itulah kira. Tak sampai segala doa siapapun, amal siapapun kah orang yang berbuat syirik. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat kita buka surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 65. Halaman 465. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, lain sungguh jika asyrakta engkau berbuat syirik, la yahbatanna sungguh lah balik, sungguh hapus, benar-benar hapuslah. Sungguh la tu sungguh, yahbata tu menghapus, nun pakai tanwin, batanna itu taukid jo, benar-benar jo artinya sama jo la tu, sungguh benar-benar hapus. Kan dua kali sungguhnya, sungguh sabana puih amaluka amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh, ulang lu sungguh balik, jadilah kamu benar-benar dari golongan orang yang rugi. Di siku apa? Lain asyrakta, jika kamu berbuat syirik, benar-benar sungguh dihapus amal. Amalnya tidak terima, apuih, hapus. Kalau hapus apa bahasa apuih lain, menjalihnya apuih, tidak do lain. Kalau dalam ayat lain disebutkan wa qadimna ila ma'alu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dihadapkan nanti kepada kami amal-amal mereka. Oh kuanunya, kuikonyo, sadu amalnya macam lah dilungguan di muka. Yo gadang sedang gunung amal. Lalu kami jadikan haba'an mansura, debu yang berterbangan. Tiba angin dia puih,
habis. Ndak paguna sio-sio. Jadi kalau ada ibadah tapi ada siriaknya, apa ibadah tu? Abarana lah karajin wa ibadah. Tapi ada siriaknya di situ. Hapus saja. Hapus ketik tak? Siriaknya. Beku cerita kadang ketik siriaknya. Wa ada sampai mana yang syirik besar, syirik kecil. Jadi ku akibat syirik dulu. Apa dia? Dan terakhir kita buka pindah salah buka orang lazan, yaitu wa man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dalam surat Taubah, surah Al-Maidah ayat 72. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan surga baginya. Haram sarugo. Nan punya sarugo siapa? Allah. Nan punya sarugo ngecek haram no masuk sarugo je. Kalau ambo nang ngecek apa-apa ibu haram masuk sarugo, acek apa ibu? Mana ustaz punya surga kan ni? Ustaz punya surga bisa lawan tak jinyo sana punya surga. Kan ada orang orang menyebut nyo haram masuk surga, sesat nyo neraka. Di protesnya ada orang begitu. Bentuk inyo nak punya surga. Kan itu je lah. Lekap yang kapiang lah surga bentuk inyo nak punya inyo sana kan masuk nak lain tak. Kan komentar orang dek yang mengecek ke orang. Tapi kalau yang mengecek kau nak punya sarugo, ada lah. Habis main. Faqad haramallahu alaihi al-jannah. Wa man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya neraka. Tinggal neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim tu. Nang kau menolong tak ada dah. Jadi arok lo dan lain-lain ada kau menolong. Tak. Kalau kau buat syirik, nang kau menolong tak ada dah. Tapi kalau dosa-dosa lain, ada harapan kok amal anak, doa anak kan gitu. Sehingga menyelamatkan orang tuanya. Ada yang menolong tu syafaat Nabi. Tapi kalau syirik tak ada yang menolong dah. Tak ada yang kamu menolong. Itu kira-kira bahaya dari syirik. Siasa napi antu beko. Apakah sadonya didapean de orang yang berbuat syirik? Tergantung. Ada syirik gadang. Kalau syirik besar, dapek dinyo berat tadi. Yang lah catat 5. Dapek dinyo kali 5-5-nya. Dari yang tadi dosanya paling gadang, dosanya tidak diampuni. Kemudian leh doa orang tak sampai kainya, hapus seluruh kebaikannya, haram masuk surga. Kalau syiriknya syirik besar dapat di sana. Tapi kalau syiriknya kecil, ada yang dikurangi. Tak haram masuk surga dah. Amalnya bisa hapus, iya bisa. Sadonya kah? Mungkin dihapus separuh, sepertiga. Tergantung syiriknya apa. Syiriknya syirik kecil. Adalah syirik khafi yang tersembunyi. Dikurangi yo, tapi tidak sampai seperti tadi. Tapi kalau syiriknya besar, ada sampai syirik besar kah? Dapat dia kali 5-5-nya. InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan insyaAllah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.